pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang variabel, jenis variabel, dan skala pengukuran. Adapun pengertiannya, yaitu variabel merupakan suatu objek pengamatan dalam sebuah penelitian yang bersifat dapat dinilai, dan variabel penelitian ini dapat dilihat dari faktor dan gejala yang sedang terjadi dalam sebuah peristiwa. Adapun jenis variabel terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dapat dilihat berdasarkan hubungannya, yaitu terdiri dari 2 variabel. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas ini suatu variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab untuk variabel lainnya. Yang kedua, variabel terkait. Variabel terkait ini variabel yang mudah dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. Variabel tertentu juga bisa sekaligus menjadi sebuah variabel bebas dan variabel terkait. Yang kedua, berdasarkan sifatnya dan nilainya. Itu terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu ada variabel kategoris, yaitu suatu variabel yang dapat dibagi menjadi beberapa golongan dan dilihat dari ciri-ciri tertentu untuk setiap golongan atau kategori. Yang kedua itu variabel kontinu, yaitu variabel yang mengambil dari nilai pecahan, sehingga di antara 2 nilai bulatan yang berdekatan tidak akan terputus, akan tetapi masih ada nilai lain yang bersambung. Yang ketiga itu berdasarkan dapat dapat tidak dimanipulasi. Terbagi menjadi 2. Yang pertama itu variabel aktif, yaitu atau bisa disebut dengan variabel non subjek, yaitu variabelnya dapat dimanipulasi atau dapat dikendalikan. Yang kedua itu variabel atribut. Ini variabel yang tidak bisa dimanipulasi karena peneliti tidak dapat melakukan suatu perubahan yang berdasarkan variabel pada suatu subjek penelitian. Selanjutnya itu skala pengukur. Skala pengukuran terbagi menjadi 4. Yang pertama itu skala nominal. Skala nominal ini skala yang digunakan pada objek yang menggambarkan kependudukan. Yang kedua itu ada skala ordinal, di mana skala ordinal ini suatu data yang berasal dari kategori yang disusun dengan cara diurutkan, dimulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Begitupun dengan jarak atau rentang yang tidak sama. Yang ketiga itu skala interval. Skala interval ini data yang dihasilkan dari pengukuran yang sifatnya kontinu, dan pengukuran tersebut dapat diartikan pengukuran yang sama. Yang keempat itu skala rasio. Skala rasio ini skala yang memiliki sifat dari ketiga skala di atas, yaitu seperti skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, yang dilengkapi dengan titik nol absolut yang memiliki makna empiris. Mungkin itu saja penyampaian presentasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.